بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadikan sempurna. Terutama kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah yang sangat mulia, yaitu talabul ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, yang mana banyak orang-orang diharamkan taufik ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taufik duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam masalah agama. Dan juga kita menuntut ilmu di masjid, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Bahwasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan juga dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga mereka itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikhususkan kita menuntut ilmu dalam masjid. Dalam suatu hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah wa dzakarahullah fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya, untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji isinya, kandungannya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan juga akan diliputkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan juga akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di makhluk sekitarnya, itu para malaikat juga. Jemaah Masjid Asy-Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Minhajul Muslim, kitab pedoman seorang muslim, cara hidup seorang muslim, ensiklopedia muslim, yaitu kitab yang dibutuhkan oleh seorang muslim, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah,
Walillahilhamd, kita memasuki pertemuan ketiga, yang mana kitab ini disebutkan oleh muallif rahimahullah. Saking pentingnya kitab ini disebutkan dalam muqaddimah, annahu kitabul muslim alladhi la yanbaghi an yakhluwa minhu baitul muslim. Sesungguhnya kitab ini adalah kitab seorang muslim, yang mana tidak layak sebuah rumah seorang muslim kosong dari kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini berisi semua yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kitab ini mencakup 5 bab yang dibutuhkan oleh seorang muslim, yaitu fil aqidah, akidah seorang muslim, keyakinan seorang muslim; fil adab, adab-adab seorang muslim; fil akhlaq, perangai-perangai; fil ibadat, ibadah-ibadah seorang muslim; dan juga fil muamalat, hubungan antara sesama muslim. Yang mana kita pertemuan sebelumnya sudah memasuki walillahilhamd al-babul awal fil aqidah, bab yang pertama, yaitu aqidah, keyakinan seorang muslim. Dan kita sudah singgung perbedaan antara aqidah dan tauhid. Orang kalau mendengar aqidah adalah paham bahwasanya itu tauhid, tauhid aqidah. Kan tapi kita sudah jelaskan perbedaan antara aqidah dan tauhid dari bahasa, secara bahasa dan secara istilah. Al-aqidah adalah keyakinan seorang muslim. Apa yang wajib bagi seorang muslim diyakini, baik iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk, dan juga mengimani semua yang datang dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqidah bersifat umum. Adapun tauhid lebih khusus, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid ifradullah bima yakhtassu bihi. Tauhid secara bahasa ja'alahu wahidan, menjadikan satu. Secara istilah ifradullah taala bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi rububiyah Allah, dari segi uluhiyah, dan dari segi asma wa sifat. Jadi ada 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ifradullah taala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. yakni beriman bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta, dan Allah lah yang memberikan rezeki. Beriman meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang bisa melakukan ini semua, yang mana akan dibahas oleh muallif rahimahullah di pasal kedua. Adapun tauhid uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah tidak dicampur syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana makna dari la ilaha illallah, tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tauhid asma wa sifat, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma wa sifat yang akan dijelaskan secara detail di babnya insyaallah. Tayyib. Kemarin kita bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana al-muallif rahimahullah taala menjelaskan tentang seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bab ini lebih menjelaskan tentang iman, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil naqli dan juga dalil-dalil aqli yang kita sudah sebutkan sebagiannya. Yang mana kita sebutkan dalil naqli adalah allati tamma naqluha min syakhsin ila syakhsin akhar hatta wasalat ilaina. Yang mana dalil naqli itu penukilan, pemindahan dari orang ke orang sampai nyampe kepada kita. Ada dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan penukilan yang lain.
Adapun dalil akli, dalil yang dihasilkan dari akal sehat. Sudah kita sebutkan dalil naqli dari Al-Qur'an, yang mana salah satunya inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy. Dan juga Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa inni anallahu rabbul alamin, wahai Musa, sesungguhnya saya adalah Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan juga disebutkan dalil surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah berisi dalil dari segi semua macam tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, tauhid rububiyah, rabbil alamin, rabb semesta alam, yang memelihara semesta alam. Ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tauhid asma wa sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ini dalil tauhid uluhiyah, bahwasanya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, semua ibadah kita tidak boleh dicampuri syirik, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, ikhbaru nahwin min 124,000 min al-anbiya'i wal mursalin bi wujudillahi ta'ala wa 'an rububiyyatihi lil 'awalim kulliha wa 'an khalqihi ta'ala laha wa tasarrufihi fiha wa 'an asma'ihi wa sifatihi. Berita yang disampaikan dari Nabi dan Rasul sekitar, kata muallif, 124,000 orang, yang mana mereka semuanya mengabarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta semuanya, dan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang asma Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Kata muallif rahimahullah, wa ma minhum min nabiyyin wala rasulin illa waqad kallamahu Allah ta'ala aw ba'atha ilayhi rasulan aw alqa fi raw'ihi ma yajzim ma'ahu annahu kalamullah wa wahyuhu ilayhi. Dan tidaklah ada dari nabi dan rasul kecuali Allah telah berbicara kepada dia. Ada yang Allah ajak bicara, seperti Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diajak bicara ketika Isra Mi'raj. Dan juga atau diutus kepada Nabi dan Rasul utusan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk memberikan wahyu, yang mana meyakini, menjadikan sesuatu yang lazim, menjadi sesuatu yang pasti, itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan wahyunya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kata muallif rahimahullah, fa ikhbaru hadzal 'adad al-kabir min safwatil khalq wa khulasatil bashar yuhilu al-'aql al-bashari takdhibah atau takdhibah kama yuhilu tawatu'u hadzal 'adad 'ala al-kadhib wa ikhbaruhum bima lam ya'lamu wa yatahaqqaqu wa yajzimu bi sihhatihi wa yatayaqqanu wa hum min khiyaril bashar wa adharihim nufusa wa arjahihim 'uqula wa asdaqihim haditha. Maka kata muallif rahimahullah, berita
yang disampaikan dari jumlah yang besar ini, jumlah yang sangat banyak dari makhluk-makhluk pilihan Allah, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mustahil bagi akal sehat manusia mereka itu mendustakan kabar tersebut, mendustakan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menjadi mustahil mereka itu sepakat, jumlah yang sangat banyak sepakat untuk berdusta. Dan juga mereka mustahil sepakat untuk mengkabarkan, memberitakan sesuatu yang mereka tidak ketahui, atau sesuatu yang mereka tidak yakini kebenarannya. Padahal wahum min khiyaril bashar, padahal mereka adalah orang-orang yang paling baik, manusia yang paling baik, dan memiliki jiwa yang paling suci, dan memiliki akal yang paling rajih, yang kuat, yang cemerlang, yang jernih. Dan juga mereka manusia yang paling jujur di antara manusia yang lain. Dalil yang kedua menunjukkan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil yang muallif sebutkan ingin menunjukkan bahwasanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Sebagaimana disebutkan dalil yang ketiga dan dalil yang keempat. Al-muallif rahimahullah menyebutkan dalam dalil yang ketiga, imanul balayin minal bashar wa i'tiqadihim biwujudil Rabb subhanahu wa ta'ala wa ibadatihim lahu wa ta'atihim iyyahu fi hin anna al-'ada al-bashariyah jariyah bi tasdiq al-wahid wal ithnain fadlan 'an al-jama'ah wal ummah wal 'adad alladhi la yuhsa min an-nas ma'a shahid al-'aql wal fitrah 'ala sihhati ma amanu bihi wa akhbaru 'anhu wa 'abaduhu wa taqarrabu ilayhi. Dalil yang ketiga yang muallif sebutkan, imannya miliaran orang dan keyakinan mereka tentang adanya Rabb Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal adat kebiasaan manusia bisa percaya kepada satu orang atau dua orang. Misalkan satu orang mengabarkan kepada kita, insya Allah Pak Jokowi datang besok, kita percaya. Apalagi kata Syekh, fadlan 'anil jamaah wal ummah, apalagi ini dikabarkan dari jamaah umat yang jumlah yang tidak terhitung dari manusia, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kita. Dan juga akal sehat meyakini, dan fitrah yang bersih meyakini tentang kesahihan yang mereka imani. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka meyakini tentang apa yang mereka kabarkan, dan mereka ibadahi, dan mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat, ikhbarul malayin minal ulama an wujudillah wa an sifatihi wa asma'ihi wa rububiyyatihi li kulli syai' wa qudratihi ala kulli syai'. وأنهم لذلك عبدوه وأطاعوه وأحبوا له وأبغضوا من أجله. Berita dari jutaan orang, berita dari jutaan ulama, orang-orang ahli ilmu, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentang sifat-sifatnya dan asma-asmanya, yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, dan kemampuan Allah untuk melakukan segala sesuatu. Dan atas dasar itulah mereka beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah 4 dalil naqli yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Yang pertama, muallif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat dari kalangan para manusia, rasul, ulama, dan para manusia yang lain. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil aqli, al-adillah al-aqliyah, dalil secara akal, dalil yudrikhul aql, yaitu dalil yang didapatkan dari akal. Mungkin karena sebagian orang tidak mau menerima dalil naqli, dalil Al-Quran. Misalnya kita ngobrol dengan orang-orang ateis, bisa jadi mereka tidak percaya tentang Al-Quran. Maka butuhnya dalil akli, butuhnya dalil akal sehat manusia.
Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'allif berkata rahimahullah, dalil akli yang pertama, wujud hadhihi al-awalim al-mukhtalifah wal makhluqat al-kathirah al-mutanawwi'ah yashhad biwujud khaliqiha wa huwa Allah azza wa jalla, idh laysa hunaka fil wujud man idda'a khalqa hadhihi al-awalim wa ijadaha siwah. كما أن العقل البشري يحيل وجود شيء بلا موجد، بل إنه يحيل وجود أبسط شيء بلا موجد، وذلك كطعام بلا معالج لطبخه أو فراش على الأرض بلا فارش له فيها. Al-mu'allif rahimahullah menyebutkan adanya alam semesta yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, planet, matahari, bumi, langit, dan makhluk-makhluk yang sangat banyak, bermacam-macam. Ini menyaksikan tentang adanya pencipta mereka, pencipta makhluk-makhluk tersebut, wa huwa Allah azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena sebab tidak ada yang mengaku, laysa hunaka fil wujud, tidak ada siapapun yang berani mengaku menciptakan alam-alam semesta ini dan mengadakannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata mu'allif rahimahullah, sesungguhnya akal sehat manusia menganggap mustahil adanya sesuatu tapi tidak ada yang mengadakannya. Bahkan menganggap mustahil adanya sesuatu yang remeh, yang hina, yang sederhana, tapi tidak ada yang mengadakannya. Kemudian mu'allif rahimahullah memberikan contoh, wa dzalika qat'amin bila mu'alij li tabkhih, dan itu misalnya ada makanan akan tapi tidak ada yang memasaknya, yang membuatnya. Misalnya ada bolu atau ada roti Maryam, tidak ada yang mengadonnya. Ada sayur, tidak ada yang mengolahnya. Akal sehat manusia menolak seperti itu. Pasti ada, tiba-tiba ada bolu, tiba-tiba ada roti Maryam, pasti ada yang membuatnya. Dan juga kata mu'allif rahimahullah, au firashin 'alal ard bila farishin lahu fiha, atau hamparan yang dihamparkan di bumi seperti kasur, karpet, tikar dan lain-lain. Firash kalau secara urf artinya kasur, kan tapi secara bahasa artinya hamparan. Ada hamparan dihamparkan di bumi, sejadah, karpet, tiba-tiba ada, gak mungkin. Pasti ada yang menggelar, pasti ada yang menghamparkannya. Kata mu'allif rahimahullah, fa kaifa idzan bihadhihi al-awalim ad-dakhmah al-ha'ilah min sama'in wa ma hawat min aflak wa syamsin wa qamarin wa kawakib kulluha mukhtalifatul ahjam wal maqadir wal ab'ad was siyar was sayr. Maka bagaimana jadinya dengan alam-alam yang besar ini dari langit dan apa yang seisinya dari benda-benda langit, aflak, angkasa, benda-benda angkasa, dan juga dari matahari, ada bulan, ada planet-planet, kulluha mukhtalifatul ahjam, semuanya itu berbeda-beda bentuk-bentuknya, kadarnya berbeda-beda, jauhnya berbeda-beda, orbitnya, lintasan edarannya berbeda-beda. Dan juga kata mu'allif, wa ardin wa ma khuliqa fiha min insan wa jan wa hayawan ma'a ma baina ajnasiha wa afradiha min tabayun fil alwan wal alsun wal ikhtilaf al idrak wal fuhum wal khasa'is wasyad. Dan juga kata mu'allif rahimahullah, adanya bumi dan semua yang diciptakan di atas bumi dari kalangan manusia dan jin dan hewan, yang mana mereka berbeda-beda jenisnya, memiliki perbedaan warna, alwan, alsun, lidah, bahasa, dan juga memiliki perbedaan akalnya, cara menangkap, dan ciri khas, ciri-cirinya. Manusia ada yang orang Afrika, orang Eropa, ada orang Asia, ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab. Perbedaan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga disebutkan wa ma awda'a fiha min ma'adin mukhtalifatil alwan wal manafi'. Dan juga apa yang tersimpan dalam perut bumi dari logam-logam, barang tambang yang berbeda-beda warnanya, manfaatnya juga berbeda-beda. Wa ma ajra fiha min anhar, dan apa yang dialirkan di bumi tersebut dari sungai-sungai. Wa ma ahata yabisaha bi abhar, dan apa yang dikelilingi daratannya dengan laut-laut. Wa ma anbata fiha min nabatin wa ashjarin takhtalifu thimaruha wa tatabayan anwa'uha wa tu'umuha wa ra'ihuha wa khasa'isuha wa fawaiduha. Dan apa yang ditumbuhkan di atas bumi tersebut dari tumbuhan, pohon-pohon yang berbeda-beda buahnya, buah apel, rambutan, pisang, pepaya, mangga, warnanya berbeda-beda, ada yang merah, ada yang hijau, putih, dan juga macamnya berbeda-beda. Mangga, ada mangga gedong, mangga harum manis, dan lain-lain. Wa tu'umuha, dan rasanya juga berbeda-beda. Wa ra'ihuha, baunya berbeda-beda, aromanya berbeda-beda, dan khasa'is, ciri-cirinya juga berbeda-beda, dan manfaatnya berbeda-beda. Ini menunjukkan dalil akal bahwasanya adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil akli yang kedua, yaitu beliau berkata rahimahullah, wujudu kalamihi azza wa jal baina aydina naqra'uhu wa natadabbaruhu wa nafhamu ma'anihi fahuwa dalilun ala wujudihi azza wa jal li'annahu yastahilu kalamun bila mutakallim wala qawlun biduni qa'il. Adanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, yang mana di antara kami, maksudnya di depan kita, di tengah-tengah kita baca, kita bisa tadabbur, kita paham maknanya, fahuwa dalilun ala wujudi, maka itu adalah dalil, bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yastahil kalamun bila mutakallim wala qawlun biduni qa'il, karena mustahil ada kalam, perkataan, kan tapi tidak ada yang mengatakannya. Al-Quran kalamullah, Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada perkataan kan tapi tidak ada yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan, fa kalamuhu ta'ala dalun ala wujudihi wala siyama anna kalamahu ta'ala qad ishtamala ala amtan tashri'in عرفه الناس وأحكم قانون حقق الخير الكثير للبشرية كما اشتمل على أصدق النظريات العلمية وعلى الكثير من الأمور الغيبية والحوادث التاريخية وكان صادقا في كل ذلك أيام صدق. Maka firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalun ala wujudi, bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, kalamullah, perkataan Allah mencakup syariat yang paling kuat yang diketahui oleh para manusia, dan aturan-aturan yang paling bijaksana yang bisa mewujudkan, merealisasikan kebaikan yang sangat banyak untuk manusia. Sebagaimana Al-Quran mencakup teori-teori ilmiah yang paling benar, dan juga mencakup perkara-perkara gaib umat-umat sebelumnya dikisahkan dalam Al-Quran, dan umat setelahnya pada hari kiamat dikisahkan dalam Al-Quran. Wal hawadith at-tarikhiyah, dan kejadian-kejadian bersejarah, Nabi Daud, Nabi Musa alaihissalam, semuanya kisah disebutkan dalam Al-Quran, yang mana tidak ada seorang ahli sejarah menyatakan itu kabar salah. Tidak ada yang berani ahli sejarah mengatakan kisah ini salah, kisah itu salah, tidak ada. Wa kana shadiqan fi kulli dzalika ayyama sidq, yang telah pasti kebenarannya.
falam yaqsur ala tuli zaman hukmun min ahkami syara'ihi an tahqiqi fawaidih mahma ikhtalafa az-zaman wal makan. Maka tidak usang sepanjang zaman dari hukum syariat yang terkandung dalam Al-Quran untuk mewujudkan faedah-faedahnya, walaupun berbeda waktu dan juga berbeda tempat. Hukum syariat Allah SWT, hukum syariat Al-Quran, walaupun diturunkan wahyunya 14 abad yang lalu, masih bisa dipakai sekarang dan sampai hari kiamat. Zaman Nabi SAW dipakai, zaman kita pun bisa dipakai. Syariatnya tidak pernah usang, cocok tiap waktu dan tiap tempat. Walam tantaqid fihi adna nadhariyah min tilka an-nadhariyat al-ilmiyah, dan tidak ada teori-teori ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran yang bertentangan. Contohnya, Al-Quran menyebutkan fase-fase penciptaan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia awalnya adalah nutfah, yaitu air mani yang ditempelkan di rahim 40 hari, kemudian mudghah, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun kalau nggak salah, wallahu a'lam. Yang mana teori ilmiah menyebutkan sekarang, Al-Quran sudah menyebutkan 14 abad yang lalu tentang teori fase-fase penciptaan manusia. Teori ilmiah baru sekarang-sekarang, yang mana teori ilmiah, teori yang termaktub, tertulis di dalam Al-Quran tidak pernah berlawanan, tidak benar, selalu benar. Walam yatakhallaf fihi ghaibun wahid mimma akhbara bihi min al-umur al-ghaibiyah, dan tidak terjadi salah kabar gaib yang dikabarkan dalam Al-Quran, pasti terjadi. Kisah umat-umat sebelumnya yang tidak diketahui saat itu, misalkan kisah Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kisah Ashabul Kahf, dan juga kisah-kisah setelahnya, setelah turunnya Al-Quran tentang akan dibukanya kaum muslimin, akan menang, dan kisah pada hari kiamat akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, Dajjal, Ya'juj Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak pernah terjadi. Kama annahu lam yajru mu'arrikhun kainan man kana ala an yanqud qissatan min al-qasas al-'adida allati dhakaraha fayukadzibuha aw yaqwa ala takdhibi aw nafyi hadithatin min al-hawadith at-tarikhiyah allati ashara ilaiha aw fassalaha. Sebagaimana kata muallif rahimahullah, tidak ada yang berani, sejarawan, ahli sejarah, pakar sejarah, yang menyatakan kisah dalam Al-Quran itu salah, membatalkan kisah yang terkandung dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, mendustakannya, atau memperkuat opini untuk mendustakannya, atau meniadakan kejadian sejarah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada yang berani, ahli sejarah, mengatakan ini kisah salah, itu kisah salah. Tidak ada yang berani. Maka ini menunjukkan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. فمثل هذا الكلام الحكيم الصادق يحيل العقل البشري أن ينسبه إلى أحد من البشر إذ هو فوق طوق البشر ومستوى معارفهم، وإذا بطل أن يكون كلام بشر فهو كلام خالق البشر وهو دليل وجوده تعالى وعلمه وقدرته وحكمته. Maka seperti perkataan ini yang bijaksana, yang jujur, maka menjadikan mustahil akal sehat manusia menisbatkan kepada salah seorang dari manusia. Karena apa? Idh huwa fawqa tawqil bashar. Perkataan Allah, Al-Quran, kalam Allah, mu'jizah, di atas batas kemampuan manusia dan juga di atas pengetahuan manusia. Bisa mengabarkan tentang fase-fase yang ada dalam rahim sebelum adanya penelitian. Dan jika ini batal atau tidak bisa disebutkan adalah ini perkataan manusia, maka ini adalah perkataan penciptanya manusia.
Dan ini adalah bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalil akal ini bisa kita pakai ketika ada orang yang tidak percaya tentang Al-Quran, bisa kita ajak bicara tentang pakai dalil akal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wujud hadha an-nizam ad-daqiq al-mutamathil fi hadhihi as-sunan al-kawniyah fi al-khalq wat-takwin wat-tanshi'ah wat-tatwir li sa'ir al-kainat al-hayyah fi hadha al-wujud, fa inna jami'aha khadi' li hadhihi as-sunan mutaqayyid biha la yastati'u al-khuruj anha bihalin min al-ahwal. Adanya sistem aturan yang daqiq, yang cermat, yang rapi, yang tercermin di hukum alam ini, baik penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, perkembangan terhadap seluruh makhluk hidup, maka seluruhnya tunduk pada aturan hukum alam ini yang mana tidak bisa keluar sedikit pun. Kemudian Syekh memberikan contoh manusia, fal insanu mathalan yu'laqu nutfah fil rahim thumma tamurru bihi atwar ajibah la dakhla li ahadin ghairillah fiha. Manusia contohnya ditempelkan nutfah, air mani di rahim, kemudian melewati fase-fase yang ajib, yang mengagumkan, yang mana tidak ada campur tangan seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Yakhruj ba'daha basharan sawiyya, kemudian keluar berbentuk manusia sempurna. Hadza fi khalqihi wa takwinihi, ini baru penciptaan dan pembentukannya saja. Wa kadzalika hal fi tansyi'atihi wa tatwirihi, dan demikian pula keadaannya pada pertumbuhannya dan perkembangannya. Famin siban wa tufulah ila syabab wa futuwah ila kuhulah wa syaikhuhah. Perkembangan dari manusia bayi kecil, kemudian pindah fase dewasa, kemudian pindah fase masa tua. Tidak ada campur tangan manusia. Semua ini adalah aturan yang tidak bisa keluar dari fase-fase tersebut. Wa hadhihi sunan al-'amma fil insan wal hayawan hiya nafsuha fil ashjar wan nabatat. Dan aturan-aturan umum ini yang berlaku bagi manusia dan juga hewan berlaku juga di tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman, pepohonan. Kita pernah belajar biologi tumbuhan, perkembangannya, yang mana teratur pembentukan tersebut. Wa mithluha al-aflak al-alawiyyah wal ajram as-samawiyyah fa innaha jami'an khadi'ah lima rubitat bihi min sunanin la tahidu anha. Dan juga semisalnya ruang angkasa yang tinggi, benda-benda langit, planet-planet, semuanya tunduk terhadap hukum alam yang tidak bisa keluar. Wala takhruj an salkiha, yang mana planet-planet, benda-benda langit tidak bisa keluar dari jalurnya. Walau hadatha an infarata salkuha aw kharajat majmu'ah min al-kawakib an madaratiha li kharaba al-'alam wa intaha sya'nu hadhihi al-hayah. Kalau saja misalnya, kata muallif rahimahullah, terjadinya jalurnya rusak misalnya, atau keluar kumpulan planet-planet, benda-benda langit dari jalurnya, dari orbitnya, la kharabal alam, maka alam sudah hancur dan selesailah perkara kehidupan ini. Ala mithli hadhihi al-adillah al-aqliyah al-mantiqiyyah wa an-naqliyyah as-sam'iyyah amana al-muslim billahi ta'ala. Semisal dalil-dalil aqli yang logis dan dalil-dalil naqli yang gamblang, wahyu yang gamblang yang disebutkan barusan, orang muslim, seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, dan juga uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk dari yang pertama dan yang terakhir. Wa ala hadzal asas min al-iman wal yaqin tatakayyaf hayatul muslim fi jami'i syu'un. Dan atas dasar prinsip ini dari iman dan keyakinan, maka teraturlah kehidupan seorang muslim pada segala perkaranya. Dan muallif rahimahullah kemudian pindah ke bab selanjutnya yang insyaallah akan dibahas pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan jika ada manfaat bisa diambil manfaat, yang disampaikan bisa bermanfaat kepada yang menyampaikan dan juga yang mendengarnya.
Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.